Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini ketemu lagi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Masih daring ya teman-teman, maaf. Nah, untuk materi bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas materi yang terakhir ya. Habis ya materi kita, yaitu tema 9 tentang membandingkan watak tokoh. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak penjelasan teachernya. Miss Deka akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita udah di bab 9 nih nak, bab terakhir ya. Artinya kita tinggal sekitar 2 kali pertemuan lagi selesai materi kita ya. Nah, jadi silakan buka buku kalian halaman 125 ya. Nah, kita di KD 3.10 ya nak, membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Nah, tujuannya Miss hari ini adalah Miss akan mengajarkan kalian tentang membandingkan watak para tokoh pada teks fiksi. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh pada sebuah cerita rakyat, pada dongeng ya, atau tokoh-tokoh pada teks fiksi ya. Kita menunjukkan juga tokohnya yang mana gitu, dan kita menyampaikan juga hasil dari identifikasi kita gitu ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan dari watak-watak daripada tokoh teks fiksi ini ya. Sudah dibuka 125. Oke, di sana kita akan disajikan dengan watak-watak ya, lihat ekspresinya ya nak ya. Dalam sebuah teks fiksi ada berbagai tema atau topik yang biasanya bisa dibahas ya. Salah satunya yaitu topik tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, cerita tentang makanan sehat dan bergizi cukup menarik untuk dibaca karena banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Selain itu, karena isi ceritanya tokoh-tokoh tentang makanan sehat dan bergizi dalam cerita juga dapat menarik perhatian pembaca. Nah, tokoh-tokoh dalam sebuah cerita atau teks fiksi ini memiliki watak yang berbeda-beda. Watak itu apa, Miss? Watak adalah sifat atau karakter dari tokoh ya. Nah, bisa lihat di sini ya, ada ekspresi senang, sedih, marah gitu ya, tertawa, menangis nih ya. Ada yang kaget seperti itu. Oke, sekarang kamu buka halaman 126 ya. Ada brokoli yang kaget ya ekspresinya. Lihat si cabai yang marah, kemudian si kentangnya yang sedih, kemudian ada si wortel yang gimana kayak jutek ya gitu ya, kayak sombong itu. Kemudian ada paprika yang menangis, dan ada wortel lagi terong yang tertawa, senang artinya ya nak ya. Oke, kalau yang paprika tadi dia sedih ya. Oke, membandingkan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dari dua benda atau informasi ya. Nah, untuk membandingkan dua hal atau lebih biasanya digunakan kata sedangkan atau sementara itu. Ingat ya kalimat penghubungnya ya. Nah, kita di bagian A membandingkan watak para tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, sebelumnya kita sudah identifikasi ya, mencari tokoh-tokoh dalam teks ya. Kita udah paham lah ya nak ya, karena sudah banyak latihan dan ulangan juga. Nah, salah satu hal yang diidentifikasi adalah watak tokoh. Nah, sifat-sifat tokohnya ya. Nah, watak tokoh dalam suatu teks fiksi biasanya sama dengan manusia pada kehidupan sehari-hari. Ada dua cara untuk memahami watak tokoh ini nak, yaitu dengan teks secara langsung ya, kita baca teks ya, atau ada juga yang dari percakapan yang terdapat dalam teks itu ya. Ada juga yang percakapan dalam teks ya, atau teks secara langsung, atau kita ngomong juga bisa ya. Dalam sebuah cerita biasanya terdapat beberapa tokoh. Pada tema ini kamu akan membandingkan watak atau sifat-sifat tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Untuk membandingkan sesuatu, kamu dapat menulis perbedaan atau persamaan watak dari dua tokoh tersebut. Jadi buat coret-coret ya, ditulis tokohnya siapa, wataknya gimana, terus kamu bandingkan deh gitu, sama atau tidak ya. Oke, sekarang kamu simak kutipan cerita berikut yang di halaman 127 ya. Akibat jajan sembarangan.
Hari ini Agnes dan Fitri pulang dari toko buku. Mereka berjalan sambil bernyanyi lagu kesukaan. Mereka dengan riang gembira. Di tengah perjalanan, Agnes ingin membeli es sirup yang berwarna-warni. "Fit, kita berhenti dulu ya sebentar. Aku mau minum es itu dulu ya," kata Agnes kepada Fitri. "Agnes, jangan beli es itu. Kamu tidak ingat pesan ibu guru kemarin? Kita itu tidak boleh jajan sembarangan karena bisa sakit," Fitri memberitahu. "Tenang saja, Fit. Ini enak dan bisa mengurangi rasa hausku," elak Agnes sambil memesan es kepada penjual. "Kamu mau juga?" "Aku tidak mau jajan sembarangan. Aku tidak mau kalau nantinya sakit," jawab Fitri. Agnes mengabaikan saran Fitri dan tetap membeli es sirup itu. Fitri merasa kecewa karena Agnes tidak mau mendengarkan pesan dan sarannya. Fitri pun hanya diam saja sambil menunggu Agnes membeli es sirup itu. Keesokan harinya, saat bangun tidur, Agnes merasakan perutnya sangat sakit dan suaranya hilang. Akhirnya Agnes tidak masuk ke sekolah karena sakit. Fitri pun mengetahui bahwa Agnes sakit karena jajan sembarangan kemarin. Meskipun kemarin ia merasa kecewa, Fitri tetap pergi ke rumah Agnes untuk menjenguknya. Fitri merasa khawatir terhadap keadaan sahabatnya itu, dan Agnes segera meminta maaf kepada Fitri karena telah mengabaikan pesannya. Agnes menyesal dan berjanji tidak akan jajan sembarangan lagi. Keesokan harinya, saat bangun tidur, Agnes merasakan perutnya sangat sakit. Ia segera pergi ke kamar mandi. Saat melihat hal itu, ibu merasa sangat khawatir terhadap Agnes. Agnes juga tampak berkeringat dingin. Akhirnya Agnes tidak masuk sekolah lagi karena sakit. Lalu ibunya segera memeriksa keadaan Agnes ke dokter. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Agnes terkena diare. Agnes meminta maaf kepada ibunya. Ia mengaku bahwa kemarin ia membeli makanan di pinggir jalan setelah pulang sekolah. Dokter menasihati Agnes agar tidak jajan sembarangan lagi karena belum terjamin kebersihannya. Ibu juga menasihati Agnes agar selalu menghabiskan bekal makanannya. Agnes menyesal dan berjanji tidak akan jajan sembarangan lagi. Nah, itu tadi ceritanya ya, Nak ya. Setelah membaca cerita tadi dengan seksama, kita dapat mengetahui bahwa dalam cerita tersebut ya, yang Agnes jajan sembarangan tadi ya, terdapat dua tokoh utama ya, tokoh utama yang banyak diceritakan dalam cerita tersebut, yaitu Agnes dan Fitri. Kalian tandain ya, Nak ya. Nah, kedua tokoh tersebut itu memiliki watak yang berbeda satu sama lain. Kalau kalian bisa tadi itu bisa tandain ada kalimat-kalimat yang menjelaskan watak dari tokoh masing-masing ya. Nah, kita dapat membandingkan watak kedua tokoh tersebut seperti berikut. Misalnya, tokoh Fitri ini berwatak baik hati, peduli terhadap temannya, ya, suka mengingatkan, ya. Terus kemudian orangnya nggak suka aneh-aneh, nggak suka melawan, gitu ya. Watak Fitri tersebut dapat dibuktikan dari percakapan. Nah, ini ada percakapan yang membuktikan bahwa Agnes itu baik. "Agnes, jangan beli es itu. Kamu tidak ingat pesan ibu guru tadi?" Nah, di sini dia sudah menandakan dia itu kayak penurut ya, baik gitu. Kita itu tidak boleh jajan sembarangan karena bisa sakit. Nah, dia mengingatkan temannya, peduli terhadap temannya. Di sini sudah terdapat sifat dari si Fitri ini, orangnya baik dan peduli terhadap temannya. Selain itu, watak Fitri tersebut juga ditunjukkan di paragraf ke-8 ya. Paragraf ke-8 nanti bisa dilihat ya. Kemudian, kalau watak Agnes itu berbeda sekali dengan Fitri ya. Watak Agnes itu dia kayak keras kepala, tidak peduli, tidak mau mendengar nasihat orang lain ya, mau semaunya sendiri. Beda kan ya? Dari mana kita tahu? Ada di paragraf 6. Di sana Agnes bilang begini. Agnes mengabaikan saran Fitri dan tetap membeli es sirup. Ya. Ada juga kalimatnya ya. Dia sampai
dibilang tenang aja Fit, ini enak dan bisa mengurangi rasa hausku, kamu mau juga, berarti dia ada niat mau membeli ya. Terus dipertegas juga dengan kalimat Agnes mengabaikan saran Fitri dan tetap membeli es sirup di paragraf ke-6. Nah dari situ itu bisa terlihat sekali perbedaan karakter dari kedua tokoh utama tersebut ya. Nah berdasarkan watak-watak tersebut juga dapat diketahui bahwa tokoh Fitri ini berperan sebagai tokoh yang atau baik ya, sedangkan tokoh Agnes ini berperan sebagai tokoh antagonis atau yang tidak baik ya, atau jahat boleh ya, atau yang suka marah boleh. Kemudian ada dua cara dalam menentukan watak tokoh ya nak ya. Yang pertama dengan cara langsung ya, seperti ucapan langsung gitu ya dari pengarang ya, atau gambar atau dari lingkungan tokoh dan perilaku yang ditujukan tokoh tersebut. Yang kedua dari percakapan dalam teks seperti yang kita baca tadi, berarti kita membandingkan watak tokoh itu secara dalam teks gitu ya, kita baca dulu gitu. Nah seperti saat tokoh itu berbicara dengan orang lain atau reaksi orang lain terhadap tokoh tersebut ya. Nah ada juga yang satu lagi dia pakai audio ya, misalnya secara lisan atau secara misalnya cerita gitu, atau orang yang cerita gitu, itu bisa juga ya. Nah itu tadi penjelasan tentang membandingkan watak para tokoh ya nak ya. Jadi intinya kita baca dulu, kita lihat, kita cari, kita tandain mana yang menunjukkan oh tokoh ini baik, oh tokoh ini kurang baik, seperti itu ya. Caranya ya memang harus dibaca berkali-kali, tandain hal-hal yang menunjukkan watak dari tokoh tersebut, baru kita bandingkan, oh ini anaknya baik, oh ini kurang baik, oh ini keras kepala, oh ini peduli terhadap temannya, seperti itu.